Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewata Samudra. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang perburungan. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya, dimanapun teman-teman berada. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan atau sharing pengalaman saya tentang menangani konin yang mengalami nyerit atau bulu rusak. Ini itu semacam penyakit, tapi saya kurang tahu nama penyakitnya itu apa. Ya kita sebut saja bulu nyerit atau bulu rusak ya. Jadi saya mau bercerita sedikit dulu. Di beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan titipan burung dari teman, dua konin. Untuk kondisinya itu burung sehat, cuman bulunya itu yang kurang kurang sehat dan sedikit rusak, warnanya tuh kucel, jadi kayak bulu yang kurang sehat gitu loh. Saat burung itu datang pertama kali, saya pikir saya akan bisa untuk membuat dia sehat kembali dengan melakukan treatment-treatment yang sudah saya lakukan sebelumnya. Cuman ketika sudah saya lakukan dan ternyata tidak berhasil karena memang kondisinya yang cukup parah dan kondisi bulunya juga banyak yang hancur, banyak yang rusak. Mungkin teman-teman juga ada yang pernah mengalami atau melihat burung serupa yang bulunya itu nyerit, nggak megar gitu, seperti bulu tua yang rusak. Nah, akhirnya setelah saya melakukan treatment tersebut, saya tidak berhasil. Lalu saya berpikir untuk melakukan treatment yang benar-benar menurut saya ini sedikit sadis ya teman-teman. Caranya bagaimana? Eh, saya cabut bulunya, cuman di sini saya juga kasihan ya karena burung yang sedang molting itu kan benar-benar burung yang sedang mengalami kondisi yang drop ya. Jadi saya pikir kok kasihan gitu. Cuman kalau nggak kayak gini, saya nggak tahu gimana nanti hasilnya. Nah, di depan saya sudah ada teman-teman koninnya. Ini dia yang mengalami penyakit serupa, yaitu penyakit nyerit atau bulu rusak. Dan konin ini sebenarnya ini konin bagus teman-teman ya. Kedua konin ini dulunya konin bagus dan akhirnya mengalami kondisi yang drop. Tapi is okay, enggak masalah. Yang penting kita coba untuk melakukan treatment dulu. Nah, untuk konin yang ini yang paling parah teman-teman. Konin ini bulunya itu bulu-bulu tua, nyerit. Mungkin teman-teman di sini dari jauh nggak kelihatan ya. Konin ini memang kondisinya parah teman-teman, nggak separah yang ini, cuman kondisinya sama-sama mengalami bulu yang rusak. Nah, untuk treatment yang saya lakukan yaitu dengan mencabut bulu tadi yang sudah saya jelaskan. Saya mencabut di bagian sayapnya. Ketika saya cabut itu saya tunggu beberapa hari dan ternyata alhamdulillah tumbuh bulu-bulu baru yang cukup sehat. Dan akhirnya saya lakukan di bagian buntut, dan ketika saya lakukan di bagian buntut akhirnya juga bisa tumbuh bagus, dan saya lanjutkan di bagian punggung lalu di bagian sayap sebelah kiri. Jadi saya lakukan perlahan teman-teman, nggak semuanya saya cabut karena kasihan ya kalau semua dicabut. Di samping itu nanti dia nggak akan bisa terbang, kalau ketika dia jatuh malah repot, mau minum nggak bisa malah mati. Jadi saya cabut satu-satu pelan-pelan, bulu per bulu, sampai bulu itu nanti akan tumbuh dan sehat. Dan itu sudah saya lakukan, ternyata cukup berhasil teman-teman. Memang ini cara yang cukup sadis dan kasihan juga kalau dipikir-pikir teman-teman. Tapi mau gimana lagi, kalau nggak seperti itu burung ini nggak akan sehat. Dan mau nggak mau ya harus kita lakukan supaya nanti ketika sudah berhasil dia akan nyaman dan bisa terbang normal seperti burung yang lainnya. Untuk treatmentnya sendiri saya lakukan terus-menerus, dan untuk perawatannya juga tetap dengan perawatan bagaimana mestinya konin mabung, jemur bentar, kroto, krodong, angin-anginkan, dan begitu seterusnya. Cuman diselingi dengan mencabut bulu-bulu satu persatu, atau ya paling enggak 3-4 bulu lah, sampai bulu yang lainnya tumbuh kembali. Misalkan teman-teman cabut bulu yang sayap 3, tunggu beberapa hari tumbuh, baru cabut lagi.
dan begitu seterusnya. Nah, itu yang saya lakukan di burung ini. Burung ini juga kasihan sebenarnya teman-teman. Saya kasihan ngeliat burung kalau udah dicabut-cabut itu ya teman-teman. Nggak tega juga, dia nggak bisa terbang, tapi ya mau gimana lagi. Dan kalau bisa untuk burung yang seperti ini, untuk teman-teman yang mengalami kasus serupa, kalau bisa sangkarnya kecil aja, dan kalau bisa jangan menggunakan sangkar yang besar. Karena ketika burung menggunakan sangkar besar, dia tidak bisa terbang, dia lelah, dia tidak bisa menuju tempat pakannya, akhirnya dia mati. Jadi pakai sangkar kecil dan jarak angkringan ke bawah, kalau bisa dijangkau oleh si burung, supaya burung itu masih bisa beraktivitas dengan normal walaupun sangkarnya kecil. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya penyebab dari penyakit ini apa? Jadi banyak banget teman-teman penyebab dari penyakit ini. Di antaranya yang pertama itu yang jelas ya, yang sangat berpengaruh, pakan yang selalu diganti-ganti. Jadi pakan yang tidak konsisten bisa menyebabkan bulu menjadi rusak karena protein atau gizi-gizi yang dimasukkan itu tidak konsisten. Jadi ibaratnya tubuhnya itu bingung. Setiap pakan ganti-ganti terus kan otomatis kotoran pun juga berubah, kondisi burung pun juga akan berubah. Nah, lalu kemudian yang kedua itu jemur yang berlebihan. Nah, jemur yang berlebihan juga nggak bagus teman-teman. Misalkan teman-teman jemur seharian, ya memang sih ada burung yang kuat ya dijemur seharian itu nggak mati, cuman bulunya akan rusak. Ibaratnya kalau kita berjemur, panas matahari yang bagus tuh idealnya jam berapa sih? Ya pasti jam 7 sampai jam 10 ya. Sama kayak kita kalau olahraga pagi, jam 11 sudah kepanasan. Nah, analoginya itu seperti itu teman-teman. Kalau diibaratkan burung pun sama, ketika dia dijemur sampai panas-panas gitu, bulunya akan rusak. Tapi kalau jemur sebentar sih tidak masalah, kalau terus-terusan sampai sore gitu. Nah, kemudian selanjutnya penyebabnya adalah penggunaan obat-obat atau vitamin-vitamin, ya ibaratnya doping lah, yang nggak beraturan. Itu bisa menyebabkan bulu rusak. Karena banyak banget juga kasus-kasus seperti itu. Cuman yang kayak gitu jangan diikutin teman-teman. Kasihan si burung. Kalau bisa pakannya yang wajar-wajar aja. Ya kalau teman-teman bisa mengatasi, tidak masalah. Mungkin teman-teman yang sudah berpengalaman main konin, ada juga yang menggunakan vitamin dan lain-lain, tapi dengan takaran atau pengetahuan yang bagus. Jadi nggak sembarangan. Kalau teman-teman tahu sih tidak masalah. Jadi yang saya khawatirkan teman-teman hanya ikut-ikutan, lalu akhirnya korbannya tuh si burung ini, kan kasihan. Nah, jadi itu teman-teman, banyak sekali ya penyebab-penyebabnya, diantaranya ya seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang mengalami hal serupa, bulu nyerit atau bulu rusak, bisa mengikuti treatment saya. Atau misalkan teman-teman mau nunggu untuk hasil burungnya nanti juga tidak masalah, nanti akan saya share juga di video berikutnya. Cuman saya rasa cukup lama juga, saya akan membuat part kedua atau video susulannya. Buat teman-teman yang mau mengikuti, ya monggo sama-sama kita lakukan treatment. Ini untuk teman-teman yang mengalami kondisi serupa ya. Nanti teman-teman bisa kontak saya melalui Facebook saya di Dewata Samudra atau Omah Konin, dan di Instagram juga bisa. Nanti kita bisa sharing, dan mudah-mudahan treatment ini berhasil walaupun sedikit menyakitkan untuk si burung. Oke teman-teman, mungkin itu aja pengalaman saya yang bisa saya share ke teman-teman. Walaupun hasilnya belum finish, cuman prosesnya ada kemajuan dan ada sedikit keberhasilan di situ. Bulu-bulunya semakin bagus, pelan-pelan tumbuh. Saya cabut perlahan-lahan dan nanti kita akan lihat hasil akhirnya seperti apa. Mudah-mudahan burung ini kembali sehat. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan tidak lupa saya sampaikan buat teman-teman semua yang baru gabung di channel ini, cek juga video-video saya yang lain, karena banyak banget video-video tentang konin khususnya yang sudah saya share, yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman tonton. Dan jangan lupa subscribe juga channel ini, caranya gampang banget. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di bawah, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya ketika saya upload sebuah video. Dan
Buat teman-teman semua, saya sangat berterima kasih sekali karena channel ini bisa berkembang hingga sampai saat ini, itu berkat kalian semua yang sudah nonton video ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa, saya sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan tidak lupa saya sampaikan untuk teman-teman semua untuk tetap menjaga kesehatan teman-teman semua. Karena kondisi saat ini sedang memprihatinkan, jadi ya kita harus jaga kesehatan semua. Dan saya berdoa buat teman-teman semua supaya teman-teman semua sehat selalu. Oke, terima kasih banyak. Saya Om Akonin. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konin Nusantara. Mantap.